Di mana di dalam Al-Quran Allah berkuasa atas umatnya. Nah, dan di mana di dalam Al-Quran Nabi Muhammad melakukan kuasa, melakukan nubuatan-nubuatan seperti menghidupkan orang mati, ya? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Kalau nggak ada apa kuasa? Oke. Ya, salam selamat pagi. Jumpa lagi bersama saya di channel Teva Kreatif. Sobatku, pada kesempatan ini saya akan menayangkan sebuah video di mana munculnya lagi seorang wanita apologet yang membantai habis-habisan teman-teman kita kadrun yang bertanya tentang isi Alkitab dan siapa Tuhan Yesus. Nah, sahabat Tuhan, penasaran dengan videonya? Mari kita sama-sama tonton video berikut ini. Kamu lagi mau sama kayak dia? Enggak, itu di Islam ada yang hidupin orang mati, bisa. Di mana ayatnya? Nabi Khidir namanya. Albi? Nabi Khidir, gurunya para nabi. Di mana Nabi Musa ayatnya? pernah belajar. Bukan Nabi yang kubilang, Allahmu. Ya ngapain Allah? Kalau misalkan Nabi di mana ayatnya? Di mana ayatnya? Cek aja di Google itu, kisah-kisah Khidir, Nabi Khidir. Di mana ayatnya? Ntar ya, saya cek dulu di Google. Iya. Iya, selangkangan mulu dibahas orang itu, makanya takut. Sering. Shalom guys. Nabi kayak Ica. Kalau udah ada laki-laki yang ngomong begitu, gatal begitu, bulu romaku tuh rasanya pahit gitu. Paling takut awak. Gak tahu ya kenapa ya. Paling gak demen banget sama laki-laki menggatal begitu. Tuhan Yesus ampuni dosa hamba. Pengen ku cabe beneran. Kalau ada laki-laki yang menggatal begitu rasanya beda selera kali ya. Gendut bertingkah nur susu. sabar Benteng. Iya, bentar, ini masih loading. Iya, silakan. Guys, tap layar guys. Kita cari dulu apa yang dilakukan. Yang cepat nyari siapa? Naik ke atas. Yang bisa Al-Kahfi 6082. berapa ya? Al-Kahfi 6082. Al-Kahfi 6082. Al-Kahfi ayat 60. Ayat 60 sampai 82. Ya. Oke, di Quran. Kita baca ya. Surat Al-Kahfi 61. Dan ingatlah peristiwa ketika Nabi Musa berkata kepada temannya, aku tidak akan berhenti berjalan sehingga aku sampai di tempat pertemuan dua laut itu, atau aku berjalan terus bertahun-tahun. Maka apabila mereka berdua sampai ke tempat pertemuan dua laut itu, lupalah mereka akan hal ikan mereka. Lalu ikan itu mengelunsur menempuh jalannya di laut, yang merupakan lorong di bawah tanah. Setelah mereka melampaui tempat itu, berkatalah Nabi Musa kepada temannya, bawalah makan tengah hari, kita telah mengalami penat lelah dalam perjalanan kita ini. Temannya berkata, tahukah apa yang telah terjadi ketika kita berehat di batu besar itu? Sebenarnya aku lupakan hal ikan itu, dan tiadalah yang menyebabkan aku lupa daripada menyebutkan halnya kepadamu, melainkan syaitan. Dan ikan itu telah menggelusur menempuh jalannya di laut dengan cara menakjubkan. Nabi Musa berkata, itulah yang kita kendaki. Mereka pun balik semula ke situ dengan menurut jejak mereka. Lalu mereka mendapati panjang kali, mana ayatnya?
Bentar. Al-Kafri, Al-Kafri, Al-Kafri. Panjang kali yang ini mana? Nabi Musa berkata, engkau akan dapati aku orang yang sabar dan aku tidak akan membatas sembarang perintahmu. Sekiranya engkau mengikuti, maka jangan engkau. Lalu berjalan keduanya sehingga apabila mereka naik ke sebuah, ia menjawab, bukankah aku telah katakan bahwa engkau tidak panjang kali, Pak. Ia menjawab, bukankah aku telah katakan padamu bahwa engkau tidak. Jika aku bertanya kepadamu tentang perkara seperti ini, maka janganlah engkau jadikan hendaku sahabatmu lagi. Kemudian keduanya, dia menjawab, inilah masa perpisahan antaraku denganmu. Aku akan terangkan kepadamu maksud kejadian-kejadian. Mananya ayatnya panjang kali. Yang pintar lah. Yang bisa. Si benteng nggak jelas ini manusianya. Yang bisa guys. On cam lah, on cam. Biar kelihatan muka kan kan. On cam. Mau dibahas apa tuh Kak? On cam. Sebentar Kak, sebentar ya. Ya, on cam. Mana tahu harus terlihat wajah-wajahnya. Jangan kayak tadi tuh. Iya. Tapi jangan terlalu keras Kak ya, saya fakir ilmu Kak, ya. Saya juga fakir ilmu, tenang aja, sama-sama kita. Belajar kita di sini. Iya, sama-sama belajar Kak ya. Iya. Gimana ayatnya? Gimana ayatnya Allah berkuasa melakukan kuasanya kepada umatnya? Debat-debat nih. Hah? Baru pertama kali masuk debat-debat gini. Iya, saya. Kalau baru pertama kali kamu belajar dulu. Iya, boleh Kak. Kita sama-sama belajar. Pak Gideon, nenggolan hitokku. Nah, aku tanya dulu samamu. Di mana kalau kamu nggak bisa jawab, saya turunkan, saya naikkan yang lebih pintar. Di mana di dalam Al-Qur'an Allah berkuasa atas umatnya. Nah, dan di mana di dalam Al-Qur'an Nabi Muhammad melakukan kuasa, melakukan nubuatan-nubuatan seperti menghidupkan orang mati, ya? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Kalau nggak ada apa kuasa? Oke, Kak, gini, sebentar ya. Ya, minumlah dulu. Ini Kak. Ya, apa kuasanya? Kakak ada pernah dengar nggak kalau Nabi Muhammad kami itu ummi, nggak bisa baca atau nulis? Maka dari itu, karena dia ummi, pada saat malaikat Jibril menyatakan, bacalah. Apa yang dia baca setelah itu? Apa yang dia Kakak pernah baca? dengar kan? Kakak pernah dengar kan? Tahu. Oke. Ini Kak, ketika orang yang tidak tahu apa-apa, ya, tidak tahu membaca, tidak tahu menulis, ya, coba Kakak cari di Al-Quran tentang kalau Kakak bilang itu fenomena alam, ya terserah Kakak. Tapi intinya seorang ummi bisa tahu dengan kejadian alam itu setelahnya. Bagus. Ya, sebentar ya. Oke, lanjut. Jasad Fir'aun yang diutuhkan biar nanti ada pembelajaran ketika ditemukan. Yang kedua tentang laut yang enggak satu laut tapi enggak menyatu, beda rasa atau beda warna. Terus tentang air laut di dalamnya ada api. Itu tiga di antara salah satunya lah. Oke, ketika kita berbicara tentang orang yang nggak tahu apa-apa, ya, orang yang nggak tahu apa-apa dan orang tidak keluar dari daerahnya, kok bisa tahu? Dan cerita tentang langit, ya, di dalam Al-Quran tentang langit ketujuh, bulan dan bintang yang saling berdekatan tapi tidak bertabrakan. Kakak cari aja di situ. Itu salah satu kuasa. Sorry. Maaf saya potong, ya. Maaf. Kuasa itu tahu nggak? Sama yang tadi saya sampaikan. Kalau kamu menyampaikan seperti itu, kuasa itu dia bisa mengetahui tentang maaf beribu kali maaf. Beribu kali maaf. Sama seperti ini. Seorang dukun.
ya. Kita berbicara tentang seorang dukun. Seorang dukun, dia sudah mengetahui tentang dunia ini. Bener dong? Karena apa? Karena dia hidup, ya. Dia mengetahui tentang laut, karena dia melihat, ya. Tetapi ini makanya ini kita berbicara. Sebentar. Sabar dulu. Sabar dulu. Ini saya Dukun yang berbicara. mana? Kakak tunjukkan siapa dukunnya. Lah, banyak dukun-dukun yang mengerti tentang kehidupan ke depannya. Makanya bedakan. Makanya kamu diam dulu biar saya jelaskan sama kamu. Ya. Kalau dia dukun, ya. Ini namanya kalau misalkan dukun, ya. Sama seperti bencana alam. Banyak sekali dukun, ibaratkan paranormal atau apapun ya yang diberikan yang diberikan pengetahuan tentang masa kedepannya ada, ya. Itulah dikatakan paranormal. Paranormal, dia mengetahui tentang kedepannya, itu diberikan kelebihan. Berbeda dengan apa? Mujizat, nubuatan, menghidupkan orang mati, itu menghidupkan orang mati yang belum pernah orang lakukan. Menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, ya. Menyembuhkan orang sakit, oke lah. Kalau paranormal sekarang banyak, tetapi ya kalau kuasa, dibilang kuasa Tuhan itu berbeda. Jadi bedakan paranormal dengan Tuhan, ya. Bedakan paranormal dengan Tuhan. Kalau paranormal itu sudah ada dulu, baru dia diberikan pengetahuan tentang ke depan. Itu paranormal. Tetapi kalau mukjizat, dia melakukan itu benar kuasa, ya. Dia berikan kuasa itu benar dari hanya Tuhan yang bisa sanggup melakukannya. Gak bisa manusia. Manusia tidak bisa menghidupkan orang mati, ya. Manusia tidak bisa menghidupkan orang mati. Tetapi kuasa Tuhan dia bisa menghidupkan orang mati. Ya. Nah, itu bedakan paranormal dengan penguasa. Itu dia. Ya. Jadi kalau kamu mengatakan itu bisa enggak, itu sudah ada di dunia ini. Bumi sudah diciptakan. Ya, bumi sudah diciptakan sama seperti paranormal. Bumi ini sudah diciptakan. Dia cuma hanya melihat tentang kejadian-kejadian yang akan terjadi. Ya, dia akan melihat tentang kejadian-kejadian yang akan terjadi. Sehingga apa yang kecuali itu tidak ada. Kalau dia tidak ada, barang itu tidak ada, mungkin ya itu dikatakan dia berkuasa karena itu tidak ada. Tetapi semua itu sudah ada sebelum dia ada itu sudah ada. Ya, udah. Kalau sebelum dunia, sebelum itu dia sebelum hasil ciptaannya udah ada dan dia udah ada, itu tidak bisa dikatakan kuasa. Ya, itu sudah tidak bisa. Tetapi sedikit ya. Kenapa? Ya, boleh. Sedikit. Enggak, ini belum kelar. Belum kelar. Makanya dikit aja nih. Nah, kalau misalkan dia itu bukan dikatakan dia berkuasa, itu tidak ada kuasanya, ya. Paranormal hanya menceritakan yang sudah ada. Menceritakan yang sudah ada, ya, yang sudah ada dia mengetahui dan dia memberitahukan. Itulah paranormal, diberikan kelebihan, ya. Tetapi kalau kuasa Tuhan mujizat itu benar dia yang lakukan. Jadi bedakan paranormal dengan kuasa Tuhan. Nah, sama seperti nabi-nabi palsu yang di dalam Alkitab, ya. Nabi-nabi palsu yang di dalam Alkitab itu belum ada terjadi. Itu kan belum ada terjadi, tetapi dia mengetahui itu akan terjadi. Nah, maka dari itu adalah nabi palsu yang menyebarkan tentang di luar dari ketuhanan. Kalau yang udah ada, ya, kalau yang udah ada kita sampaikan, ya itu amsyong dunia. Oke. Ya. Gini loh. Kenapa saya suruh kakak cari, ya, yang saya bilang tadi, ya. Kakak cari tahu dulu Al-Quran turun tahun berapa, ya. Yang ditemukan soal langit Big Bang, tahu kan? Itu tahun berapa? Soal ketemunya laut yang nggak menyatu itu tahun berapa? Jasad Fir'aun ditemukan tahun berapa? Laut yang
ada api Itu di bawahnya sudah itu ada, tahun berapa? Bang. Baru Ya, diketemukan. ya baru diketemukan. Karena sudah Oke. ada. Sama seperti Ya makanya tadi saya contohnya. bilang kakak, makanya saya bilang tadi kakak, Nah, kok bisa seorang Umi yang nggak tahu apa-apa dan nggak yang keluar dari Umi namanya. daerahnya? Oh iya, lanjut. Oke. Maaf. Orang yang nggak tahu apa-apa ya, dan nggak keluar sama sekali ya di daerahnya, kok bisa tahu di ujung dunia yang jauh itu, bahkan di langit, cerita di langit antara bulan bintang itu berdekatan, ya tahun berapa ditemukan? Apakah sebelum Nabi Muhammad datang mereka tahu atau sesudah Nabi Muhammad baru mereka tahu? Itu kan salah satu kebenaran ya. Dan cerita jasad Fir'aun yang jasadnya diutuhkan sebagai pembelajaran umat yang akan datang. Oke, kalau soal mukjizat ya, beda nabi, beda mukjizat gitu. Nih denger, nih saya potong lagi supaya nggak panjang. Kamu terlalu banyak Kak. ngawur. Sebentar Ibaratkan lah. gini loh, ya kamu Sebentar bilang lah, Kak. tadi ya, kan itu. Nih kamu paham nggak yang saya ucapkan? Itu kan barang saya udah paham. ada, ya. Barang itu udah ada, sehingga dia sampaikan. Akhirnya pada waktunya dia keluar, bener nggak? Sama seperti paranormal, sama seperti dukun, sama seperti orang yang diberikan kelebihan. Nah, contohnya banyak ya, paranormal yang menceritakan tentang itu kan belum terjadi, tapi udah ada kan? Iya, Contoh, paranormal mana kak? Mbak, Yang bisa makanya sedetil itu jangan paranormal kebanyakan mana? nonton banyak, makanya cari aja di situ paranormal yang menceritakan tentang apa, tentang kebakaran, tentang banyaknya orang yang mati, tentang itu paranormal. Mereka diberikan kelebihan untuk itu sudah ada, barang udah ada. Tetapi dia meluruskan, dia memberitahukan kepada kita itu akan terjadi hal yang. Nah, sama seperti ini. Saya mau tanya, apakah orang misalkan yang dari Indonesia, kenapa dia bisa tahu tentang luar negeri? Nah, sama seperti itu. Dia ada di mana? Kok bisa dia tahu ada di luar sana? Sekarang, Gitu. zaman sekarang. Zaman sekarang juga banyak, Bang. Iya, kalau zaman sekarang kok saya bisa tahu ada kejadian kebakaran di Los Angeles, ya kan? Itu karena saya buka media. Tapi kan sebelum itu kan sudah dikasih tahu kan? Banyak yang Sama kasih tahu siapa? kan? Sama siapa? Oke, ambil contoh ya teman-teman. Ada salah satu kita bilang paranormal ya. Nah itu gini ada aja, satu siapa aku nggak tahu itu. Dia sudah menceritakan sebelum kejadian sudah diceritakan. Itulah yang dinamakan paranormal, diberikan kelebihan, mengetahui untuk ke depan. Ya, Ya, tetapi yang gini, sudah Kak, ada, setiap nabi ya, yang sudah ada, ini yang kita bicarakan yang belum ada. Itu yang baru dikatakan dia itu berkuasa. Itu yang dikatakan itu nabi. Ya. yang belum ada kayak mana? Yang belum ada gimana? Yang Nih. belum ada gimana? Tadi kakak kan minta kekuasaan Allah di abad ke-7 itu apa, ya kan? Makanya saya tanya sama kakak tadi, kakak percaya kan ada pernah dengar kalau nabi kami itu adalah ummi. Seorang ummi kakak tahu kan, yang nggak tahu baca, dan nggak tahu menulis. Tapi kok bisa tulisannya itu nggak bisa dipungkiri dengan penemuan yang sekarang gitu kan? Siapa Jadi, yang nulis? Enggak, soal berbicara tentang mukjizat, Oke, saya mau tanya sama kamu, ilmu kamu, agama kamu. Yang menuliskan Al-Quran siapa? sahabatnya. Sahabatnya. Apakah Nabi Muhammad yang menuliskan? Enggak. Nabi Muhammad hanya menceritakan, tidak? Diceritakan, tapi ya diceritakan. Misal nih, saya suruh kakak tulis, saya ada di situ. Walaupun saya tidak tahu membaca, tidak tahu apa, ya, tapi di situ para sahabat bukan cuma sendiri, ya, disuruh tulis dengan adanya saya. Jadi mereka nggak mungkin asal-asal tulis gitu. Apa yang diucapkan itulah yang ditulis, ya. Dan gini Kak, soal mukjizat ya, saya bilang tadi beda nabi, beda zaman, beda mukjizat. Seperti Itu nabi-nabi bukan yang terdahulu. mukjizat. Yang Nabi kamu lakukan itu bukan mukjizat. Ini Kak, Kalau mukjizat itu yang belum pernah dilakukan, teman-teman. Bedakan, Bang, ya, bedakan, ya.
Kalau dibilang mukjizat, ya itu yang belum terjadi, belum ada. Sama seperti ini contoh ya, menghidupkan orang mati. Apakah ada orang yang bisa menghidupkan orang mati? Tidak ada. Mengetahui tentang Kakak Nabi percaya palsu. nggak? Kakak percaya kan dengan kejadian itu kan? Karena sudah banyak yang melihat. Kalau tidak ada yang melihat, baru saya tidak percaya. Oke, coba kakak baca Yohanes 5:30. Ya, Kakak percaya dengan perkataan itu tadi ya, menghidupkan orang mati ya? Yohanes 5 ayat 30 ya. Ya, ini perkataan Yesus ya, bukan Ya. saya ngarang. Oke, Yohanes 5 ayat 30 ini Iya kak. kuasa Rum anak kakak, manusia. Rum kakak udah ada pengaturan kontrol belum? Pengaturan kontrol apa itu? Untuk bisa ngisap rokok? Oh, saya nggak ngerti begituan. Jangan. Oh, ya. Oke. Aku tidak dapat berbuat apapun dari diriku sendiri, ya. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Betul sekali itu. Oke. Ya. Tadi malam kak, tadi malam saya masuk di akun Bang Salomo, ada Batman, ada Eho, Ya. ada siapa ya? Ada beberapa tokoh-tokoh yang bisa dibilang keren lah di situ ya. Kita bahas soal ini, konsepnya ketuhanan menghidupkan orang yang mati. Yesus, Allah yang jadi manusia. Ini yang kita bahas tadi malam. Dan ayat ini juga yang saya buka ya. Soal utus mengutusan, apalagi soal firman telah kusampai firman. Ada kan ayatnya kan? Aku telah menerima firman-Mu dan telah menyampaikan kepada-Mu. Ya, lanjut. Dan mereka percaya, ya kan? Gitu kan ayatnya kan? Ujungnya mereka percaya bahwa Engkau yang mengutus aku gitu ya? Betul. Ayatnya, ya? Betul. Oke. Menurut kakak, di situ ada dua pribadi atau satu pribadi? Kalau itu Tuhan, Yesus menurut kakak Tuhan, di situ perkataan itu dua pribadi atau satu pribadi? Oke. Kalau berbicara tentang kemanusiaan itu ada dua. Allah dan anak manusia. Ya. Ya. Allah dan anak manusia. Tetapi kalau berbicara tentang keilahian itu satu. Gak ada dua. Nah, jadi kalau berbicara tentang kemanusiaannya, ya, itu berbicara tentang Yesus Kristus sebagai anak manusia, dan Allah adalah sang sumber dari anak manusia ini, ya. Nah, makanya dikatakan, ya, Yesus mengatakan aku tidak bisa berbuat apa-apa karena dia anak manusia. Dia manusia biasa sama seperti kita, tetapi dia kuasa, ya, dia berkuasa atas umatnya. Berkuasa atas umatnya. Gini gak? Ya, lanjut. Oke. Ada nggak perkataan firman itu telah menjadi manusia gitu kan? Ya, Yesus 1:14. Iya kan? Di ayat berapa kak? Saya buka kak, biar kita 1:14. enak itu berbicara, jangan asal ngomong itu. Berapa kak? 1:14. Yohanes 1:14. 1:14 Yohanes atau apa? Yohanes 1:14. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Ingat kan? Perkataan sebagai anak tunggal Bapa, kasih karunia dan kebenaran. Amin. Oke. Berarti ada anak, ada Bapa. Makanya saya tanya dia, ada dua kepribadian. Ya, ketika firman jadi manusia, ya, apakah firman itu Allah? Ya, kalau firman itu Bapa, firman itu Bapa yang masuk ke dalam tubuh manusia ini, ya. Terus kenapa si manusia yang dimasukkan sama Bapa ataupun roh Bapa ini menerima firman? Firman dari siapa lagi itu? Oke. Kalau menurut saya ada dua pribadi di situ ya, anak tunggal dan seorang bapa. Ya. Allah adalah sang sumber, ya. Anak adalah Yesus Kristus, benar ya? Sebagai manusia, ya. Kalau kita berbicara tentang kemanusiaan Yesus Kristus, makanya dikatakan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Karena apa? Kalau dia menyatakan aku adalah Allah itu sendiri, dan itu gagal. Ya, itu gagal.
Karena apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Gagal atas firman di Yohanes 1 ayat 14. Karena dikatakan di Yohanes 1 ayat 14, firman yang telah menjadi manusia. Ya, firman yang telah menjadi manusia yang tinggal di tengah-tengah kita, dan kita bisa memperoleh Yohanes 1 ayat 14. Oke, firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa penuh anugerah dan kebenaran. Ya. Sebagai anak tunggal Bapa, kita melihat kemuliaannya sebagai anak tunggal Bapa. Ada anak, ada Bapa, ya. Betul. Jadi nggak salah kalau ada perkataan, ya, dia yang mengutus aku, Betul. dan aku menerima firman. Betul sekali. Makanya saya bilang tadi, kenapa dia dijadikan Tuhan? Oke, kalau dia firman itu adalah Bapa, ya kan? Ketika firman itu Bapa yang masuk ke dalam tubuh saya, misalkan maaf ya, Bapa itu masuk ke dalam tubuh saya, pasti saya berbicara dengan sendirinya kehendak kemauan saya sendiri. Seperti narasi siapa tadi malam itu ya. Kalau kamu berpikir mau naik sepeda, ya, mau naik sepeda, tapi kamu duduk di rumah, kamu nggak bakalan naik sepeda. Itu seperti pikiran saya dikontrol oleh saya sendiri, ucapan saya sendiri. Ketika firman firman itu adalah Bapa yang masuk ke tubuh saya, berarti saya nggak menerima firman lagi. Saya berkata dengan diri saya sendiri seperti sekarang. Saya berbicara logika, narasi, argumen sama kakak dengan kehendak saya sendiri, pikiran saya sendiri, berbicara dengan saya sendiri, kemauan saya sendiri. Oke. Makanya saya bilang tadi, apakah ini ada dua pribadi? Soalnya, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Ada anak, ada Bapa. Oke, anak tunggal. Kenapa anak tunggal? Karena dia lahir tanpa seorang bapa. Kalau kami dengan roh wahyunya yang ditiupkan ke dalam rahim, ke perutnya Bunda Maryam. Jadi soal roh, coba kakak cari, roh itu ciptaan atau apa? Pasti ciptaan kalau kakak cari itu. Kalau roh itu adalah ciptaan. Atau firman. Firman itu adalah ciptaan yang kata-kata ataupun seperti Bang Batman bilang tadi malam adalah pikiran Allah atau pikiran Bapa. Oke, ketika saya menyuruh kakak, Kak, tolong belikan rokok saya di kedai itu, Kak, ini duitnya. Apakah saya yang pergi? Kakak yang pergi kan membeli rokok saya, bukan saya yang pergi ya. Kalau saya yang pergi, ya kan, itu kehendak saya turun sendiri. Maka dari itu, dari hukum Taurat ya, ada perkataan gini, apakah engkau menyangka Allah itu manusia? Sama sekali tidak. Allah itu bukan pendosa seperti manusia. Udah. Oke, lanjut Kak. Oke. Ini sih udah pernah saya jelaskan ya di di live saya sebelumnya, tapi ya, Kak, tadi malam ya. Karena saya nggak dapat penjelasan dari abang-abang termasuk Bang Batman soal ini, saya nggak dapat. Lagipun tadi malam sampai jam 2 pas ini hujan petir kan, saya keluar, saya minta izin dengan baik-baik. Jadi narasinya itu soal naik sepeda yang pokok intinya nggak masuk sama saya. Makanya saya nggak, kalau ada Kristen yang bisa menjelaskan dua pribadi atau satu pribadi ini dengan masuk akal gitu kan, baru oke, saya boleh jelaskan? Iya, oke Kak, lanjut Kak. Kalau ini sih udah pernah ya saya sampaikan ya sama di live saya sebelum-sebelumnya ya. Itu saya berdebat sama siapa dulu tuh ya, saya lupa. Tapi saya akan jelaskan sekali lagi. Tapi mudah-mudahan sih apa yang saya sampaikan ini masuk ya dalam ini kamunya. Nah, kalau berbicara tentang, kan dikatakan dua ya. Kalau kita berbicara tentang kemanusiaannya, Yesus adalah anak manusia. Kenapa kita katakan anak manusia? Karena sudah dituliskan di Yohanes 3:16, ya. Kenapa Yesus itu diutus? Ya, Yesus kenapa dia diutus? Kenapa Tuhan Yesus, kenapa dia harus diutus menjadi manusia? Nah, itulah kita sambungkan di Yohanes 1:14.
agar firman-Nya menjadi manusia. Ya. Karena kehendak Allah ini, pikiran Allah ini harus disampaikan melalui anak manusia ini. Gitu loh, ya. Itulah firman tadi. Ya. Kehendak Karena Bapak itu tadi yang dipikir Bapak, logika Bapak tadi, pikiran Bapak menyampaikan kepada Yesus, tolong sampaikan kepada mereka, katakan kepada mereka, kamu tidak bisa berbuat apa-apa kecuali kehendakku sendiri. Aku yang mengutus engkau di dunia itu. ya, saya boleh jelasin dulu nggak? Boleh. Lanjut Kak, saya mau belajar Kak, maaf Kak ya. Nggak apa-apa. Kalau orang baru belajar itu bertanya wajar kan Kak? Ya, kalau bertanya tapi malah bernarasi Gini ya. ya, gini. Makanya Saya tadi malam ada yang bilang gini, kamu kok bisa yakin sama agama kamu? Dia netral ya. Jangan ikutin Ditanya kalau di sama room saya Kristen. gini. Sorry Sultan. Enggak. Kalau di room saya tidak mau tentang urusan room orang. Oke. Kalau Gini kamu Kak, mau, ada yang bertanya tentang agama. Orang tentang itu urusan kamu. Oke, sebentar Kak. Gitu. Sebentar Kak. Ada yang bertanya antara Kristen dan Muslim, ya. Kalian kok bisa percaya dengan agama kalian? Ya. Kok bisa percaya? Kok bisa yakin? Dari mana kalian bisa tahu kalau itu agama yang benar? Jawaban dari saudara kakak panjang lebar sampai beratus-ratus meter. Jawaban saya apa? Akal sehat dan belajar. 3 jawaban. Akal Saya sehat tidak dan mau belajar. tahu urusan mereka. Ya, kalau Oke, kalau lanjut, misalkan penjelasan mereka tidak masuk akal kepada Anda dan kamu naik ke room saya dan kamu mau mendengarkan penjelasan saya hanya meminta kepada Tuhan berikan saya hikmat agar saya bisa menyampaikan sesuai firman-Nya, kehendaknya, agar kamu bisa apa yang saya sampaikan firman Tuhan ini bisa kamu dapati dan di dalam Oke, akal Kak. pikiran Oke. kamu. Karena kan kita berpikir secara manusia, ya. Iya, Kak. Nah, kalau kita berbicara tentang anak manusia, tadi saya sudah sampaikan, saya ulang lagi ya teman-teman ya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa kita berbicara tentang anak manusia. Anak manusia itu kita tahu di Yohanes 3 ayat 16 ya. Kasih kepada umatnya sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya kita beroleh hidup Kak, yang sedikit Kak. Saya off cam, saya mau merokok, nggak apa-apa, tapi saya dengar Kak ya. Oke, silakan lanjut. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Nah, Oke, Kak. kalau misalkan kamu nggak paham juga, nanti kamu tanya aja apa yang kurang paham dari pernyataan saya. Ibaratkan apa yang saya sampaikan, gitu ya. Nah, berbicara tentang anak manusia, ya benar, ya. Kalau kalian mengatakan Yesus itu diutus, benar, Yesus diutus. Yesus adalah utusan. Yesus itu nabi, Yesus itu guru, dan Yesus juga Tuhan. Nah, semua gelar disandangkan pada dirinya. Karena apa? Karena dia berkuasa atas tiap makhluk ciptaannya. Karena dia adalah firman Allah. Ya. Nah, Yesus adalah anak manusia yang akan menerima firman Allah. Karena firman Allah ini harus disampaikan melalui anak manusia ini. Ya. Kenapa harus firman yang menjadi manusia? Sabar dulu, Bapak. Jaringan Kak, jaringanku sebentar Kak. Ayo, si bapak satu ini Udah bertanya Kak. tapi Jaringan nge-lag. ya kamu mute dulu, baiklah ceritamu, di mute, ya. Jadi kalau misalkan ini mengganggu, saya dari tadi diem, saya pengen dengerin apa sih mau deh ini gitu. Nah, saya udah tangkep karena ini sudah saya sampai. Kamu mute. Ini mah bukan manusia nih. Kamu mute dulu. Kamu apa saya turunkan dulu? Kalau kamu nggak mute saya turunkan. Ya. Karena apa? Kamu mau mendengarkan penjelasan saya. Kalaupun kamu sebagai iblis ingin mengkontaminasikan keburukan terhadap pikiran saya tolak di dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus. Ya. Walaupun kamu membuat supaya apa yang terjadi, apa yang saya sampaikan itu bisa terpatahkan, tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Karena firman Tuhan ini harus disampaikan. Apapun penghalangnya, sehingga kamu mau memutuskan firman Tuhan ini, tolak di dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus. Paham? Jadi kamu mute, ya. Kalau tidak, saya akan turunkan.
saya akan sampaikan ini. Saya tidak berbicara kepada Anda, tetapi kepada saudara-saudara saya di sini. Ya. Nah, kita berbicara tentang anak manusia. Anak manusia dikatakan di sini yaitu Yesus Kristus. Dia adalah juru selamat Tuhan, ya, Mesias di kota Daud. Dia adalah juru selamat kita. Dia adalah penolong kita, ya. Dia adalah Tuhan, ya. Nah, maka dari itu di Yohanes 1 ayat 14 dikatakan, disampaikan di situ, firman yang telah menjadi manusia. Kenapa firmannya harus disampaikan melalui anak manusia? Kenapa tidak langsung saja sudah disampaikan oleh Allah? Itulah di Kejadian, surat Perjanjian Lama. Di Perjanjian Lama sudah disampaikan, Allah sudah menyampaikan kepada para nabi. Sehingga mereka dikatakan nabi, ya. Karena mereka sudah bernubuat, mereka sudah melakukan kehendak Allah. Ya, nabi yang dikatakan nabi itu kenapa dia disandangkan nabi? Karena Allah yang berfirman langsung kepadanya. Dia bernubuat atas petunjuk Allah. Kalau dia tidak bernubuat, itu bukan nabi, itu palsu. Ya, kalau dia tidak bernubuat sesuai kehendak Allah, ya, dan Allah menyampaikan langsung kepada nabi itu bukan nabi, itu nabi palsu itu. Tidak ada malaikat yang menyampaikan kepada umatnya, ya. Langsung Allah berfirman supaya apa yang disampaikan itu benar dari Allah. Tetapi kalau misalkan malaikat menyampaikan kepada umatnya, kita tidak tahu benarkah itu dari Allah atau tidak. Sama seperti presiden memberikan langsung kepada seseorang perintah, itu benar dari presiden. Tapi kalau dari antek-anteknya belum tahu itu benar apa enggak. Sama seperti itu. Nah, jadi Allah sudah menyampaikan kepada para nabi sebelumnya. Allah sudah menyampaikan kepada nabi sebelumnya. Sehingga, ya, nubuatan itu digenapi agar apa? Agar penebusan dosa yang dilakukan, yang dikerjakan, yang dibantah, yang diperbuat oleh Adam dan Hawa itu diputuskan, sudah tidak ada lagi, gitu loh. Ya, jadi kenapa tidak Allah langsung yang menyampaikan? Allah sudah menyampaikan, tetapi Allah tidak mungkin menyampaikan kepada seluruh umatnya, ya, karena hanya pilihan saja yang harus disampaikan, hanya pilihan saja. Sama seperti Nabi Musa, Nabi Elia, ya, Abraham, itu mereka adalah pilihan-pilihan Allah. Sehingga makanya dikatakan Bapak Abraham, Yakub, Ishak, ya. Nah, itu disampaikan. Kalau Allah menyampaikan ke semua manusia ciptaannya, berarti semua itu adalah nabi. Hancur dunia ini, ya, hancur dunia ini. Sehingga nubuatan yang terjadi yaitu anak manusia yang penuh dengan Roh Kudus yang jauh dari dosa. Saya turunkan Anda, kalau Anda bisa buka mute, ya. Allah, ya, memilih Yesus Kristus sebagai anak tunggal Bapa untuk penebusan dosa, ya, untuk memutuskan segala dosa yang dilakukan Adam dan Hawa. Itu yang dinamakan dosa pembangkangan. Sehingga kita harus diselamatkan terhadap nabi-nabi palsu yang akan datang. Karena Allah sudah tahu, di dalam Alkitab di Kejadian juga sudah diceritakan tentang Tuhan-Tuhan yang lain. Karena banyak Tuhan yang disembah. Padahal cuma satu Tuhan. Tetapi banyak umat yang menyembah Tuhan-Tuhan lain. Mereka mendirikan Tuhan sendiri, membuat Tuhan sendiri, menyatakan dirinya adalah Tuhan. Padahal itu adalah penyembah berhala. Ya. Maka dari itu Yesus Kristus, anak tunggalnya, ya, diutus untuk apa? Menyelamatkan kita agar kita terbebas dari penyembah-penyembah berhala. Karena sebelum adanya agama Islam, ya, itu ada agama Yahudi, Nasrani, dan agama penyembah berhala. Itu mereka menyembah. Nah, kalau Nasrani masih menyembah Allah, tetapi ada yang menyembah berhala. Itu yang membuat Tuhan-Tuhan lain. Mereka membuat Tuhan lain. Batu pun disembah, kerbau pun menjadi sembahan, ular pun menjadi sembahan.
dan semua berhala dijadikan sembahan. Ya, sehingga ya sehingga Allah kasihnya kepada umatnya, ia mengutus anaknya yang tunggal yang penuh dengan Roh Kudus, karena firman-Nya harus diterima dengan orang yang kudus, anak yang kudus, yang penuh dengan kekudusan, ya, yang dipilih Allah. Karena apa? Karena firman ini ya Allah itu sendiri. Gitu. Logosnya Allah, pikirannya Allah, itu adalah Allah itu sendiri. Itu Yohanes 1 ayat 1. Sehingga ya pada saat firman yang telah, tadi pertanyaan si Sultan, dia mengatakan seperti ini. Saat dia kan menerima firman, seharusnya dia harus berkata itu kan berarti Allah sendiri yang berbicara. Iya, memang benar, itu Allah sendiri yang berbicara. Allah sendiri yang berbicara tentang kebenaran itu, karena dia dikatakan aku telah menerima firman-Mu dan telah menyampaikan kepada mereka. Itu Allah sendiri yang berbicara. Itulah anak manusia yang menerima firman Allah, dan firman itu menjadi manusia. Sehingga kalau dikatakan aku tidak bisa berbuat apa-apa, ya, dia katakan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Karena apa? Karena berbicara tentang kemanusiaannya. Kalau kita sebagai manusia, ya, kita datang, seperti kita bilang Tuhan Yesus datang sebagai manusia, ya, dia bisa aja melakukan hal apapun, tetapi ya dia tidak mungkin melakukan itu tidak sesuai kehendak Allah. Ya, dia tidak mungkin melakukan tidak sesuai kehendak Allah. Dia harus melakukan sesuai kehendak Allah. Ya, dia harus melakukan sesuai kehendak Allah karena firman-Nya ada di dalam dirinya. Firman-Nya ada di dalam dirinya dan menjadi satu daging. Tetapi kemanusiaannya dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, tetapi dia berkuasa atas apapun karena dia adalah firman-Nya. Gitu. Nah, jadi kalau kamu tidak masuk akal, katanya firman-Nya menjadi manusia. Kalau firman-Nya menjadi manusia, dia harus berkata-kata. Berarti itu yang berbicara itu Allah. Ya benar, itu Allah sendiri yang berbicara. Ya, itu benar, Allah itu sendiri yang berbicara. Ya, tetap kenapa saya katakan Allah itu sendiri berbicara, karena dia adalah logosnya Allah. Tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa, itu berbicara tentang kemanusiaannya. Gitu. Ya. Jadi kalau misalkan kamu kurang paham dari penjelasan saya, silakan. Apa yang membuat kamu tuh kurang paham dari penjelasan saya? Silakan. Oke, Kak. Tadi Kakak bilang kalau malaikat yang menyampaikan sendiri, apakah kita bisa percaya gitu aja? Berarti Kakak nggak percaya dong yang ditemukan sama Paulus ketika berbentuk cahaya yang berkata, akulah yang engkau aniaya, itu berbentuk cahaya ya. Di situ saksinya, Kak. Saksinya. Itu kan sendiri, Tuhan Yesus sendiri yang datang, bukan malaikat. Dia berbentuk cahaya, Kak, ya. Hah? Ya. Berbentuk cahaya kan? Berbentuk cahaya dengan mengeluarkan suara. Betul. Ya. Ada beberapa orang saksi di situ melihat cahaya tapi tidak mendengar perkataannya, ya. Hanya Paulus yang mendengar katanya. Berarti Kakak nggak percaya tuh. Bicara, bukan malaikat. Iya, Kakak berarti nggak percaya di situ. Di mana datang tahunya di situ? Yesus atau malaikat atau siapa? Yang datang. Ya, perkataan, siapakah engkau Tuhan, itu perkataan Paulus. Maka ada jawaban dari cahaya itu, akulah yang engkau aniaya. Sejak kapan Yesus dianiaya sama Paulus? Karena membenci. Berarti Kakak nggak percaya di ayat itu. Salah, Satu. kamu Dan salah. hukum. Ini dengerin, ini saya jawab dulu supaya nggak terlalu panjang. Kakak bilang tadi soal Sebentar, Kak. Soal Kakak bilang pembatalan di hukum Taurat itu ketika dia disalib, ya. Saya buka ayatnya, Kak, ya. Janganlah engkau menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Sebelum langit dan bumi ini banyak satu titik dan satu iota saja. Saya boleh jawab nggak? Kan tadi kamu bilang, ya, kapan Paulus menganiaya Tuhan? Kapan Paulus dia tidak percaya sebelum dia menerima Tuhan Yesus, dia itu tidak percaya kepada Tuhan. Ya, dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus.
Sehingga pada saat Tuhan Yesus menyembuhkannya dari sakitnya, barulah dia percaya. Dan dia bersaksi tentang kebaikan Tuhan Yesus. Di dalam Alkitab dituliskan, ya. Dianiaya bukan berarti pada saat itu dia bertemu, karena itu berbeda, jauh, ya. Tetapi aniaya di dalam di situ dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Dia tidak percaya, makanya dikatakan bahwa Paulus itu membunuh, ya. Apakah ada hukum Taurat di situ disuruh membunuh? Tidak. Tetapi Paulus membunuh. Paulus membunuh sehingga dia melanggar hukum Taurat. Ya. Paulus membunuh sehingga dia melanggar hukum Taurat, sehingga dia dikatakan menyakiti hati Tuhan karena dia tidak percaya. Paham, ya? Iya, Paulus pembunuh. Sebelum Paulus bertobat, dia itu banyak melakukan pembunuhan. Ya, orang murtad dia aniaya. Orang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, dia aniaya. Orang tidak percaya kepada Tuhan, dia bunuh. Itulah yang dikatakan seperti itu. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan seperti itu? Nah, kenapa Tuhan Yesus mengatakan seperti itu? Karena, ya, bukan karena kan tidak ketemu, Ica. Kok dari mana Paulus bisa ketemu Tuhan Yesus? Kan tidak ketemu. Nah, Paulus dikatakan memutuskan yang dinamakan hukum Taurat karena dia membunuh. Di dalam hukum Taurat dikatakan di situ jangan membunuh, tetapi dia membunuh. Ya, maka dari itu Tuhan Yesus datang kepadanya untuk menyelamatkannya. Sehingga, ya, apa yang disampaikan ini Alkitab yang berbicara, bukan saya. Alkitab yang berbicara, ya. Alkitab yang berbicara, bukan saya. Paulus tidak bertemu dengan Tuhan Yesus, tetapi, ya, Tuhan Yesus bertemu pada saat, ya, pada saat Tuhan Yesus pada saat Paulus bertemu dengan Tuhan Yesus dengan bentuk cahaya, sehingga Yesus mengatakan seperti itu. Paham? Ada lagi mau ditanya? Silakan. Tadi kakak bilang soal aniaya itu berbentuk fisik atau berbentuk apa itu? Yang kita ketahui dalam bahasa Indonesia dan hukum sekarang, aniaya, ya, aniaya. Ketika saya mukul orang, itu perkataan aniaya, maka adalah hukumnya. Aniaya itu berbentuk sentuhan fisik. Oke, saya mau tanya sama satu kamu. Lagi, Kak. Ini contoh aja. Bentar, saya contoh sama kamu. Misalkan, ya, contoh. Saya menghina kamu. Saya ibaratkan kamu bikin peraturan. Kamu bikin peraturan, ini contoh supaya kamu paham ya. Maaf ya, ini supaya kamu paham. Saya membuat peraturan, saya punya anak, ya. Saya punya anak, saya memberikan peraturan kepada anak saya. Nah, anak saya mengikuti saya. Tetapi yang ini menghina anak saya. Mama kamu itu bla 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 bla. Mama kamu itu blu 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 blu. Pokoknya ini segala macam. Jangan kamu ikuti mamamu. Jangan kamu ikuti orang tuamu. Jangan kamu ikuti inimu. Nah, sebagai orang tua, itu sama aja kamu menyakiti. Walaupun kamu menyakiti anak saya, tetapi itu kamu menyakiti saya. Itu sebagai contohnya, analogi. Supaya kamu paham. Ya, supaya kamu paham analoginya. Kalau kamu menyakiti anak saya, kamu juga menyakiti saya. Karena dia ciptaan saya. Ya. Tetapi saya tidak membenci kamu. Itulah hukum kasih yang diberikan kepada Tuhan Yesus kepada kami. Hukum kasih itu jangan kamu menyakiti orang lain, jangan kamu membalas kejahatan orang lain, tetapi balaslah dengan kebaikan. Nah, itu contohnya analogi supaya kamu paham. Gitu loh. Maka dari itu pada saat Yesus mengatakan kepada Paulus, ya, pergilah, ada itu ayatnya saya lupa juga. Ini aku agak-agak onang juga melupakan. Pergilah kepada saudara-saudaraku, gitu ya. Ya. Allahku, Allahmu, Bapakmu, Bapakku. Sembahlah, gitu ya. Itu satu.
Nah, maka dari itu nih, makanya dikatakan pada saat Paulus, ya, pada saat Paulus tidak mempercayai, dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus, benar nggak? Dia tidak percaya kepada Tuhan, dia menyangkal. Itu bukan sama Paulus itu Kak. Bukan Paulus itu cerita itu, bukan Paulus itu. Kau inilah. Ayat itu bukan berbicara sama Paulus Kakak. Bukan, Ayat itu ini berbicara tentang Paulus. Ini berbicara tentang Paulus di mana Paulus bukan ayat. dia sakit sehingga dia ya ini bercerita tentang Paulus di mana lupa terus, maklum guys. Nama aja manusia Kak ya. Nama aja manusia biasa. Saya kan bukan pendeta. Kalau saya pendeta saya betul. Saya ingat. Apalagi saya Kak, pakir ilmu sekolah SD Kak. Kasihan. Kalau saya pendeta, saya ingat itu hafal. Saya bukan pendeta, saya cuma murid. Namanya murid itu ya begitu. Saya tamatan SD Kak. Tapi kalau ayat-ayatnya saya ingat, tapi kalau ayat berapa gitu saya lupa. Saya bukan pendeta, saya itu murid. Kalau namanya murid hanya mengajarkan saja. Iya. Saya aja Kak, Al-Quran saya sendiri aja pun nggak hafal. Ya. Kita nggak munafik ya, kita nggak munafik jadi manusia. Iya, maka kalau dari tahu itu bilang tahu ya. Dari situ kamu paham nggak yang saya sampaikan? Iya. Berarti dia teraniaya ketika ajarannya itu nggak didengar sama Paulus gitu ya. Betul Kak? Kenapa? Berarti dia merasa teraniaya karena ajarannya tidak diterima oleh Paulus gitu ya. Padahal sama seperti saya sudah memberitahukan kepada kamu, tapi kamu tidak percaya. Tapi kalau tapi saya akan memberitahukan kepada kamu supaya kamu percaya, sehingga pada saat itu diberikanlah dia itu sakit sehingga dia disembuhkan sehingga dia menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus dan dia percaya bahwa Yesus adalah juru selamatnya. Iya. Oke, kalau kita berbicara tentang Paulus nih Kak, ada kan Paulus mengakui dia itu adalah seperti masuk dalam tubuhnya itu Yesus ya. Ada pengakuan seperti itu Kak? Di mana ayatnya? Mana ada ayatnya gitu? Akulah dia ataupun saya rasa ada itu Kak. Sebentar saya cari dulu ya. Sebentar ya, cari coba. Mana ada ayatnya Tuhan Yesus masuk ke dalam dirinya? Ya itu pengakuannya. Sebentar Kak ya. Ada di dalam Alkitab, belum pernah saya baca itu. Saya berturut-turut baca Alkitab, belum pernah saya baca Alkitab Paulus mengatakan bahwa Tuhan Yesus masuk ke dalam diriku. Kalau yang menyeleweng-nyeleweng Alkitab saya tahu. Ya, agak. Tapi kalau ayat-ayat saya nggak tahu guys, lupa. Saya bukan pendeta. Saya cuma murid yang bisa mengajarkan saja. Ya, di ayat kalau ada yang menyelewengkan Alkitab, saya langsung connect karena saya baca kan, saya berulang-ulang baca. Saya tidak menghafal artinya. Saya mengingat kata-kata yang di dalam Alkitab. Tapi saya tidak menghafal misalkan Matius, Markus, Lukas, Yohanes ya. Bentar lagi ya guys ya. Soalnya mau jemput anak sekolah. Iya saya gitu juga Kak. Kita harus mengajarkan lah. Mana boleh murid gak mengajarkan? Mana ayatnya? Bentar saya pun lupa Kak. Tapi saya kayak pernah. Cari aja, aku tunggu pun, carilah. Iya. Karena selama saya membaca belum pernah ada cerita di mana Paulus ya Yesus masuk ke dalam tubuhnya, nggak ada. Belum pernah. Berturut-turut saya baca tuh Alkitab, ada Paulus mengatakan bahwa. Oke Kak ya. Sebentar Kak. Kita baca dulu. Ku mau cinta Yesus selamanya.
tetap cinta Yesus. Off aja Kak. Aku pun udah capek ngikutin, mau tidur nih. Iya, besok kita besar kali badanku di sini ya. Gede ya. Apa gemuk-gemuk. Aku dari awal lagi Kak, lucu-lucu. Saya lupa Kak di mana ayatnya. Kayaknya pernah baca tapi mungkin salah saya mungkin ya. Baca Oke. lah, nggak apa-apa aku cari pun, ku tunggu pun. Kakak sendiri aja ada lupa dengan ayat kakak sendiri, apalagi saya. Ya tapi kan itu kan bisa lihat dari Google. Ya saya cari di Google nggak ketemu. Berarti nggak ada lah, banyak cerita. Mungkin ya. Ya. Jangan fitnah sana sini, nggak bagus. Nggak fitnah. Ya, jadi apa itu? Kalau ada. Kalau nggak tahu, kalau kita bilang nggak tahu. Oke. Kalau tahu, jangan bilang Kalau sosok tahu. Bentar, Kak. Kalau berbicara soal Paulus ya. Kalau di Galatia 2 Galatia 2 sampai 15 sampai 21 itu ya. Tentang matinya dia di kayu salib ya. Kita bentar lagi udahan ya teman-teman ya. Kamu ada lagi mau ditanya nggak? Kalau ada, ayo. Kalau nggak ada, saya mau tutup dulu ya. Hafal Oh iya, Pancasila. kalau memang betul sibuk nggak apa-apa Kak, kita rungkat aja. Iya, soalnya saya ada Coba satu lagi Kak, penasaran saya nih Kak. Tentang ayat yang Yesus mengatakan, janganlah kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan mengenapinya. ya. Selagi langit dan bumi belum lenyap, satu iota satu titik pun tidak boleh. Kalau ada yang meniadakan atau membatalkan itu ya, kalau nggak salah saya dia termasuk orang-orang yang asik atau apa gitu. Tak percaya nggak ada perkataan Paulus di situ tentang, iya, ketika dia disalib, cerita Emang Paulus siapa di yang situ, meniadakan hukum Taurat? itu perkataan Yesus, sebentar Kak, perkataan Iya, Yesus tentang, perkataan Yesus siapa yang meniadakan hukum Taurat? ya, coba Kakak cari ada perkataan Paulus itu tentang matinya dia di kayu salib. Seperti apa ya, sebentar ya. Intinya perkataan Paulus itu ketika dia mati di kayu salib itu, maka nggak berlaku lagi hukum Taurat itu, karena udah digenapi. Makanya pertanyaan saya, apakah selama ini langit dan bumi itu pernah lenyap? Dari mana? Kalau langit dan bumi itu lenyap, kau pun lenyap lah. Iya, makanya Kak, pertanyaan saya yang betul-betul gimana ya, bingung. Sementara langit dan bumi ini belum pernah lenyap sama sekali. Di mana ayatnya? Bentar. Kadang-kadang Islam nih, Saracen ini. Janganlah kamu menyangka. Oke. Di Matius 5:17 ayat 17. Matius 5 ayat 17 sampai 18 Kak. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan melainkan untuk mengenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Oke, yang selanjutnya sebentar, gimana cara cari selanjutnya? Yang menjadi pertanyaanmu apa?
Yang jadi pertanyaan saya, apakah langit dan bumi ini sudah lenyap? Di mana Belum di kan? ayatnya langit dan bumi itu lenyap? Kau ini ingat? Iya. Apakah langit dan bumi ini sudah lenyap apa belum? Belum kan? Mana? Di mana ayatnya langit dan bumi Ya, lenyap? belum kan? Nggak ada ayatnya di situ. Ini cuma pertanyaan. Kalau langit dan bumi itu lenyap, kau pun lenyap. Kalau pertanyaan loh. Ya pertanyaan lu dodol. Oke. Bentar, ah. Pertanyaan kau Iya, aneh kali, sebentar Bang. Kak. Jangan Langit dan bilang bumi dodol. udah lenyap belum? Lah, kalau udah Jangan lenyap, bilang kau udah dodol lenyap lah, dulu. ngadi-ngadi kau. Iya. Nah, kau ini dulu lah, ini apa namanya? Sebentar lah. Sabar Kak. Ih, pusing kali kepala aku, pertanyaannya aneh. Jadi, Kalau enggak kita nih. oh, ditanyanya ya kan, langit dan bumi ini lenyap enggak? Lah, kalau lenyap itu udah lenyap kau. Ah, Ya, Kakak pahami dulu ya. Ada perkataan ayat-ayat Paulus di situ mengatakan hukum batal Taurat. diam dulu. Takut ya. Apaan? Apa lagi, Dek? Ada perkataan Paulus dengan matinya dia di kayu salib itu maka batallah hukum Taurat. Mana Itu kata ayatnya? Paulus, Mana ya. ayatnya? Di mana ayatnya? Ada, coba lihat di kalau nggak salah di Galatia itu ayat berapa itu. Galatia ayat berapa? Galatia ayat berapa? Coba cari di situ Kak. Saya ayatnya lupa. Di mana? Kalau nggak salah ayatnya? saya Kau itu di lupa, Galatia. nanti kayak kemana? Kakak sendiri aja orang Kristen lupa loh Kak. Dengerin ya, kalau nggak ada ayatnya, saya nggak mau cari. Tapi kalau ada ayatnya, kan saya udah bilang, kalau Ada, Kak? misalkan Matius, Markus itu saya nggak hafal. Tetapi kalau kamu bercerik seleweng dikit aja tentang Alkitab, saya akan kejar kamu. Karena ini Sebentar, Kak. kepala saya, paham? Nah, cuman ayatnya di mana? Ada. Misalkan Tadi- Matius, Markus itu saya Tadi nggak hafal. lupa. Nah, saya mau tanya sama kamu, udah gini aja. Kamu belajar dulu, kamu susun pertanyaan. Kalau saya buka room lagi, kamu datang, tanya, ya, gitu aja, oke? Iya. Jadi udah kita nih. Udah Banyak kita cerita nih. kawah, udah turun. Banyak kan cerita ya guys. Ya kan, bikin pusing kepala. Itu hukum Taurat bukan ditiadakan tapi digenapi. Udah dibaca, dia udah kasih tahu ya kan, udah dibaca masih juga ya. Ayo, dunia persen dia lagi ilmu, dia ilmu yang bawa narasi yang bacakan. Ya siapa yang narasikan, dia yang bernarasi kok. Naiki loading Cak, nggak ada sih loading di sini. Islam KTP. Besok lah teman-teman ya. Terima kasih banyak ya teman-teman ya yang udah bantu aku tap-tap layar. Terima kasih, puji Tuhan, hari ini kita sudah sharing firman Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan sesuai kehendaknya. Yakin dan percayalah, tidak ada lagi juru selamat di dunia ini, hanya satu, ya, yaitu Yesus Kristus. Tidak ada Tuhan lain, hanya Yesus Kristus. Ya, walaupun di dalam Alkitab dituliskan banyak Tuhan yang akan disembah, hanya satu saja Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Dia adalah juru selamat kita. Karena apa? Karena itu sudah disampaikan oleh malaikat sendiri. Malaikat menyampaikan kepada Bunda Maria, dan itu pernyataan, ya, pernyataan. Kalau dikatakan itu malaikat, kenapa kamu bisa percaya? Itu pernyataan. Nah, malaikat sendiri yang menyatakan tentang kebaikan itu, ya, bukan menyatakan tentang firman-Nya, bukan. Kalau malaikat yang lain yang di sebelah menyatakan itu firman-Nya, firman ini menceritakan tentang itu Allah sendiri. Nah, itu beda. Beda sekali. Menyampaikan firman dengan menyampaikan ya kabar gembira itu beda. Menyampaikan firman itu berarti ada sesuatu yang mau diceritakan ya. Tetapi kalau menyampaikan kabar gembira sama seperti penyampaian malaikat kepada Bunda Maria, Yusuf dan yang mengetahui tentang kelahiran Tuhan Yesus, yaitu kabar gembira tentang kelahiran Tuhan Yesus, gitu. Jadi buat teman-teman semua, terima kasih banyak ya. Aduh teman-teman, jujur saya bilang ya, saya beberapa bulan itu berantem di dalam otak saya, mencari kesalahan-kesalahan Alkitab. Iblis mencoba pikiran saya untuk berbalik kepada membalik kepada Tuhan. Iblis menginginkan saya jauh dari Tuhan. Tetapi kasih Tuhan kepada saya, puji Tuhan, saya masih tetap mengabarkan firman Tuhan. Itu semua kasih Tuhan, itu semua berkat Tuhan Yesus.
Saya yakin dan percaya itu. Walaupun 1.000 rebah di sebelah kanan, 10.000 rebah di sebelah kiri, aku gak akan pernah takut. Karena itu udah janji Tuhan. Dan aku percaya Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan saya. Dan saya yakin saya tidak akan jatuh dalam dosa yang namanya lepas dari Tuhan Yesus. Ya. Dan saya berharap teman-teman juga sama seperti saya, gitu. Saya berharap seperti itu. Saya berharap teman-teman juga sama seperti saya. Ya, karena godaan iblis itu banyak sekali. Saya mengalami sendiri, teman-teman. Ya, saya mengalami sendiri. Beberapa bulan otak saya tuh, untung aja saya tuh, kalau bukan karena Tuhan saya nggak akan kuat. Kalau bukan karena Tuhan Yesus saya tidak akan kuat. Itu semua karena Tuhan Yesus. Otak saya itu sampai bagaimana saya itu jatuh dalam dosa, bagaimana saya itu harus keluar dari percaya kepada Tuhan Yesus. Itu saya alami, gitu. Saya alami. Makanya saya tidak mau. Mari kita bersama-sama, ya teman-teman ya. Itu kenapa saya berani berstatement, kenapa saya berani berbicara, karena saya mengalami sendiri. Saya mengalami sendiri. Berbagai-bagai tengah malam, subuh, pagi, siang, itu otak saya itu berantem hanya gara-gara firman Tuhan. Berantem, ribut di dalam otak saya hanya gara-gara firman Tuhan. Bagaimana saya jauh dari Tuhan. Bagaimana saya jauh dari firman Tuhan. Itu saya mengalaminya. Karena apa? Karena Tuhan memilih saya untuk memberitakan firman-Nya. Sehingga banyak iblis yang mencobai saya untuk saya jatuh dalam dosa. Maka dari itu, teman-teman ya, kalian juga harus sama seperti saya. Kita harus kuat. Karena Tuhan akan datang untuk kedua kali. Kita harus kuat. Kita harus kuat, yakin dan percayalah. Juru selamat itu cuma satu, hanya Yesus Kristus. Hanya di dalam Tuhan Yesus kita pasti selamat. Karena Tuhan Yesus sudah menyatakannya. Itu sudah pasti. Nah, itu sudah pasti teman-teman. Karena apa? Saya mengalami sendiri. Saya berani bersumpah. Ini kalau kita orang Kristen tidak boleh bersumpah. Tetapi ini saya mengatakan di dalam Alkitab. Saya berani untuk mengatakan kejujuran. Ya, saya mengalami beberapa bulan saya berperang di dalam pikiran saya. Kalau untuk puji Tuhan saya tuh nggak sampai dibilang gitu loh. Puji Tuhan saya nggak sampai ya, saya nggak sampai ya. Karena apa? Saya mengalami sendiri gitu loh. Saya mengalaminya sendiri. Jadi saya mengatakan buat teman-teman semua jangan pernah jauh dari Tuhan. Lakukan kehendak Tuhan, ya. Mari kita bersama-sama menguatkan iman kita. Hanya di dalam Yesus Kristus kita mendapatkan keselamatan. Tidak ada yang lain. Saya mengalaminya dan saya harus sampaikan kepada kalian. Hanya di dalam Yesus Kristus kita, ya, di dalam Yesus Kristus kita mendapatkan keselamatan. Tidak ada yang lain. Oke, teman-teman ya, itu hanya sharingan, ya. Itu hanya sharingan karena beberapa bulan saya tuh berperang di dalam otak saya tuh sangat menyakitkan. Ya, sangat menyakitkan. Untung saya enggak beneran, teman-teman. Tapi itulah yang dinamakan peperangan rohani. Ya, itu yang dinamakan peperangan rohani. Di mana peperangan rohani ini kita bukan lagi berperang kepada manusia, tetapi kepada roh-roh si jahat. Ya, bukan lagi berperang kepada manusia, tetapi berperang kepada roh-roh jahat. Nah, maka dari itu saya berharap teman-teman semua sama seperti saya, kita harus kuat di dalam Tuhan, minta bantuan Tuhan, minta pertolongan Tuhan, di mana Tuhan akan datang ya untuk ya memagari kita dengan kuasa darah Roh Kudus-Nya supaya kita tidak jatuh dalam dosa. Ya teman-teman ya. Sampai detik ini juga saya masih tetap ya iblis selalu berusaha untuk saya jatuh dalam dosa. Tapi saya tetap percaya kuasa Tuhan Yesus lebih berkuasa dari segalanya. Dan itu keimanan saya. Ya teman-teman ya. Jadi itulah yang saya alami, itulah yang saya dapatkan, itulah yang saya lakukan. Makanya hiduplah di dalam Tuhan, hiduplah di dalam kekudusan. Jangan sampai kita jatuh dalam dosa sehingga kita ya meninggalkan Tuhan Yesus. Apabila kita berbuat dosa, kita minta ampun kepada Tuhan. Dan kita lanjutkan
ya, apa yang menjadi kehendak Tuhan Yesus Kristus, menjadi kehendak Allah. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. God bless you all. Ya, puji nama Tuhan, demikianlah video yang sudah kita dengarkan dari saudara kita Ica, di mana ia menjelaskan sejelas-jelas mungkin tentang iman kepercayaan orang Kristen. Nah, sahabat Tuhan, terima kasih juga buat kalian yang sudah setia dukung dan juga support channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan salam, sampai jumpa.